Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana yang mahasiswa semester 6 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perilaku konsumen dalam film Confession of Shopaholic, kajian makosid syariah terhadap israf, takjir, dan konsumsi berbasis riba untuk memenuhi mata kuliah Bapak dosen yaitu Bapak dosen Muhammad Zaini Alwayu SPD. Baik, untuk pembahasannya kita lanjut ya. Seperti yang kita tahu, fenomena konsumerisme modern, yaitu budaya belanja impulsif dan gaya hidup hedonis generasi muda itu sangat tinggi pada saat ini. Hal tersebut terpresentasikan dengan tokoh Rebecca Bloomwood yang ada pada film Confession of a Shopaholic. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi syariah, seharusnya konsumsi itu menjadi sarana ibadah, yang dimana wajib dipatuhi dengan prinsip halal toib, tawazun, serta larangan israf dan tabzir. Tapi pada saat ini orang-orang itu ketergantungan dengan pembayaran instan yang dimana menggunakan kartu kredit atau bahkan sekarang dipermudah dengan adanya pay letter yang berpotensi riba nasiah yang mengancam perlindungan harta. Kemudian dengan memanfaatkan film yang dimana generasi Z ini kan nggak mau untuk baca buku, untuk baca berita, untuk yang berbau formal gitu. Makanya sini saya mengambil dengan menganalisis film karena anak generasi Gen Z ini lebih cenderung adanya kedekatan dengan dunia perfilman. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana fenomena saat ini adalah konsumtif secara berlebihan dengan dipermudah oleh adanya pembayaran instan ataupun pay letter. Nah, yang saya ingin jadikan rumusan masalah ataupun tujuan penelitian adalah yang pertama, mendeskripsikan 5 pola utama perilaku. Jadi bagaimana pembelian impulsif itu terjadi atau stimulus pemasaran ini bisa diterima oleh masyarakat atau apa sih yang memotivasi hedonisme, kemudian persepsi harga versus nilai. Bagaimana konsumen ini memilih antara harga dan nilai. Kemudian juga ketergantungan kartu kredit. Yang kedua, itu kita ingin melihat etika syariah, yang dimana dalam perspektif Islam, bagaimana sih pola belanja yang seharusnya kemudian memetakan skala prioritas konsumsi, seperti primer, sekunder, ataupun tersier. Mungkin kalau dalam perspektif Islam kita menyebutnya seperti daruriyat, hajiyat, ataupun tahsiniyat. Setelah kita menganalisis hal-hal tersebut, saya ingin di akhir adalah pembahasan mengenai evaluasi penggunaan kartu kredit ataupun penggunaan pembayaran instan seperti pay letter dengan menggunakan perspektif riba dan perlindungan harta. Karena ketika kita sudah menggunakan kartu kredit ataupun pembayaran instan untuk melakukan konsumtif secara berlebihan, maka riba serta perlindungan harta ini sudah gagal, kita tidak bisa menjaganya lagi. Kemudian setelah itu, bagaimana caranya edukasi mengenai keuangan syariah ini dapat diterima oleh generasi muda. Baik, selanjutnya adalah kerangka berpikir dan proposisi. Di mana kerangka berpikir dalam jurnal ini adalah yang pertama teks film, yaitu menjadikan film ini sebagai objek representasi konsumerisme dan utang kartu kredit. Yang kedua, mengkategorisasikan, mengelompokkan adegan kelima pola perilaku konsumen. Kemudian setelahnya membahas tentang etika konsumsi dalam Islam, makosyid syariah, dan larangan riba. Yang terakhir, memformulasikan dan mengedukasi literasi ekonomi syariah. Nah, sedikit banyaknya tentang film ini adalah perilaku konsumen tokoh utama pada bagian awal tengah cerita itu mencerminkan pola konsumsi yang bertentangan dengan syariah, yang dimana beliau belanja dengan embel-embel keinginan, tapi mengatasnamakan kebutuhan, seperti itu. Kemudian pada pertengahan hingga akhir cerita, itu transformasi karakter di akhir itu merefleksikan kembalinya kesadaran membedakan kebutuhan maupun keinginan yang sejalan dengan prinsip tawazun. Baik, saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode analisis isi, konten analisis terhadap teks audiovisual film Confession of a Shopaholic. Kemudian sumber datanya ada dua, ada data primer yang dimana dari film itu sendiri menggunakan transkrip adegan, dialog, ataupun momen kunci film. Kemudian data sekundernya terdapat dari jurnal ilmiah ekonomi syariah, literatur makosyid, dan studi riba.
Teknik analisis data menggunakan kualitatif dengan cara reduksi data dalam pemilihan adegan, kemudian penyajian data, mengkategorikan adegan sesuai perilaku konsumen, dan memverifikasi atau penarikan kesimpulan berbasis etika syariah. Kemudian di sini juga ada batasan masalah di mana saya hanya fokus pada 5 kategori perilaku konsumen dan aspek etika konsumsi syariah tanpa membahas teknis hukum akad mengelola kartu kredit syariah. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang gap penelitian, yang di mana pada penelitian terdahulu itu kebanyakan berfokus pada studi kuantitatif atau survei gaya hidup konsumtif Gen Z, yang di mana biasanya outputnya Gen Z ini memang masyarakat yang konsumtif, yang membeli sesuatu bukan hanya karena kebutuhan, tapi karena FOMO gitu. Kemudian pada penelitian terdahulu juga ini menelaah aplikasi paylater atau kredit digital dari aspek normatif dan hukum fikih semata. Tidak ada sangkut paut dengan konsumennya, tidak ada sangkut paut dengan gaya hidup Gen Z-nya gitu. Kemudian juga kajian teks teori konsumsi Islam secara konvensional literatur. Nah, keterbaruan dari penelitian ini adalah menggunakan produk film sebagai objek kualitatif analisis etika ekonomi syariah. Karena seperti saya bilang, Gen Z ini jauh dari hal yang berbau formal. Justru lebih dekat dengan hal yang menyenangkan. Makanya saya mengambil film sebagai objek kualitatif dalam analisis ini. Kemudian saya memadukan analisis perilaku konsumen modern dengan kerangka makosid syariah. Jadi output pada penelitian terdahulu tentang gaya hidup konsumtif Gen Z ini disangkut pautin dengan kerangka makosid syariah. Kemudian pada penelitian ini juga menawarkan media edukasi literasi keuangan syariah yang interaktif dan relevan. Karena saya sendiri juga Gen Z. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan proposal penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap proposal penelitian ini dapat berlanjut dengan baik dan selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.